mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Kita mulai dari atas, kita bangkit berdiri. Mulia sembah Raja mulia, haleluya. Mulia sembah Raja hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya dari surga datang untuk segenap umat dipuji. Oh, ditinggikan, oh namanya Yesus. Oh, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan dari Raja, dipuji, ditinggikan. Haleluya, glory. Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi sekali lagi dipuji, ditinggikan. Oh, haleluya, Jesus. Terima kasih Bapak Agus untuk maju ke depan untuk berdoa buat kita. Amin. Muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati,
kami yakin dan percaya Tuhan, Kau lawat jemaat-jemaat di IMS ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata hadir di tengah-tengah hati mereka, hidup mereka ya Bapa. Dan kami terlalu yakin Bapa, Roh Kudus-Mu berkuasa pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan kami terlalu yakin Tuhan, pada pagi hari ini Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, walaupun tidak salam-salaman, kita baku sapa ya. Ya, amin. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, kita tetap memuji Dia. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau baik. Ku bersyukur padamu, Kau puaskan jiwaku. Pada waktu aku lemah, Kau kekuatanku. Pada waktu aku kecewa, Kau hibur. Ada waktu ku susah, ada waktu aku senang, ada saat ku kecewa, ada saat ku tertawa. Kau buka kain kabutku, Kau bergembap pujian, Kau penuhi mulutku dengan suka. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, amin. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau puaskan jiwaku. Pada waktu aku lemah, Kau kekuatanku. Pada waktu aku kecewa, Kau hibur. Ada waktu aku susah, ada waktu aku senang, ada saat ku kecewa, ada saat ku tertawa. Oh haleluya. Pakai kabutku, Kau dengan pujian, Kau penuhi mulutku dengan sukacita. Datanglah ya Tuhanku, datanglah ya Tuhanku. Basahilah hatiku, curahkanlah hatiku, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku. Padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agarku. Mari kita bangkit berdiri. Turunlah, oh haleluya, hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku. Pakailah seluruh hidup bagi kemuliaan-Mu. Datanglah
di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Di hatiku pakailah seluruh hidupku, bagikan mulia. Turunlah, turunlah, turun. Haleluya. Turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku, bagikan. Sekali lagi, turunlah, turunlah, hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku, bagikan mulia, bagi kemuliaan-Mu, bagikan kemuliaan. Haleluya. Bagikan kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini hati kita disegarkan, dihiburkan karena ada Roh Kudus sebagai penghibur. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Nyanyi Glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, serukan. Hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan, kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua glory, haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mau rayakan, kita akan merasa, kita akan merasa sukacita. Kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita bila kita apa saudara? Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory.
lagi Sang Raja, mari rayakan dannya, mari rayakan, mari rayakan dannya, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Saudara senang menyanyi, memuji nama Tuhan? Haleluya. Terpujilah Dia karena memang Tuhan bertahta di atas pujian setiap orang yang percaya kepadanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, sambutlah Yesus. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia berikan awalnya untuk selamatanku. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Bapak Alvin untuk berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Kan Yesus, beri Dia hormat, hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, Dia mulia, ku
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu pada pujian-pujian kami. Biar lewat pujian-pujian kami Engkau diberkati Tuhan. Lewat pujian ini kami juga semua diberkati. Lewat pujian kami ada roh Tuhan hadir di tempat ini. Ada roh kudus, ada hadirat Tuhan turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ada sukacita di tempat ini. Bapak, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu Bapak Ruben untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Lewat firman-Mu ada berkat yang spesial buat kami semua. Lewat firman-Mu kami semua diberkati. Kami semua diubahkan menjadi lebih baik. Lewat firman-Mu kami diterangi oleh firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima taburan firman-Mu. Berfirman-Mu buat kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ruben. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih yang banyak kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Hari ini kita kuat, kita sehat, kita ada di rumah Tuhan. Semua oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang memberikan saya kesempatan untuk melayani Jemaat AMS Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tema besar kita pada bulan ini adalah Yesus terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Yesus sedang memproklamirkan, sedang menyatakan kepada dunia bahwa Dia adalah terang satu-satunya di dalam dunia. Apa maksud Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah terang dunia? Pertama, Yesus terang dunia karena Dia mengasihi orang-orang manusia yang masih hidup di dalam kegelapan. Ada banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Hidup mereka gelap dan mereka sedang menuju kepada dunia yang gelap. Oleh sebab itu perlu terang, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya, kenapa Yesus mengatakan dirinya adalah terang dunia? Yesus sanggup mengeluarkan siapapun juga manusia dari dunia yang gelap. Saudara, coba kita ingat siapa kita 20 tahun yang lalu. Siapa hidup kita waktu kita belum kenal Yesus Kristus? Kita orang berdosa. Dari antara jemaat AMS yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah, saya mungkin yang paling berdosa. Dari ujung belakang, ujung sini sampai di sini saya yang paling berdosa. Tetapi ingat, karena saya ketemu dengan Yesus Kristus yang adalah terang dunia, hari ini saya bisa bercahaya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani. Dia telah menjalankan tugasnya. Dia sudah menjalankan fungsinya sebagai terang dunia dengan sangat baik. Di zaman Yesus Kristus ada banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Ada banyak orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tetapi waktu Yesus hadir, mereka dilepaskan karena Yesus adalah terang dunia. Kita bisa melihat di dalam Alkitab ada seorang perempuan yang ketangkap sedang bersinah loh. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 11 tadi. Ketangkap, sedang bersinah loh. Bukan diduga. Dia ditangkap oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi, dan dia kepada Yesus, perempuan ini harus dihukum mati. Hukum waktu itu mengatakan dia harus dihukum mati. Dia harus dirajam. Dia harus dilempar batu. Kenapa? Dia sudah berzinah. Tetapi pada waktu orang-orang membawa wanita yang ketangkap sedang berzinah itu, apa yang Yesus lakukan? Dia bertanya kepada perempuan itu. Dan perempuan itu menjawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Perempuan yang tak ketangkap berzinah oleh Yesus tidak dihukum. Seperti kemauan orang-orang lain, dia harus dibunuh. Dia harus dilempar dengan batu. Tetapi Yesus berkata, aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah,
bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Perempuan sundal ini, dia ketemu dengan terang. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian ada seorang dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Seorang yang kerasukan setan. Dia tinggal di kuburan-kuburan. Dia berteriak-teriak. Dirantai dengan rantai yang besar, dia bisa lepaskan itu, rantai itu. Dia terikat oleh kuasa kegelapan, oleh setan dia terikat. Tetapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan melepaskan dia. Dan Tuhan berkata, pergi kamu, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dan hari itu, orang yang kerasukan setan bersaksi tentang Yesus Kristus. Haleluya. Ada orang yang diikat oleh kuasa kegelapan. Tetapi waktu dia ketemu dengan Yesus, dia ketemu dengan terang dunia itu, dia dilepaskan. Dan dia mau bersaksi tentang Yesus Kristus. Dia mau bercerita tentang kasih Yesus Kristus. Dia mau bercerita bahwa dia dilepaskan dari setan oleh terang Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin waktu lalu kan kita masih terikat ya. Saya tidak tahu apa yang mengikat kita. Tetapi Tuhan Yesus pernah berdoa, mengajar murid-murid berdoa. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan akan melepaskan kita. Ikatan apapun juga. Sekuat apapun. Dosa. Kuasa iblis yang mengikat kita. Yesus terang dunia. Dia akan melepaskan kita. Amin, amin, amin. Kemudian Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Sakius. Seorang yang kaya raya. Seorang kepala pajak. Orang-orang Israel membenci orang itu. Dia dikucilkan. Tidak dianggap. Setiap kali dia berjalan ketemu dengan orang Israel. Orang Israel akan cari jalan yang lain. Bagaimana perasaanmu? Kalau engkau ada di mana-mana orang menjauh. Orang mengejek. Orang mencibir. Sama seperti Sakeus. Tetapi waktu dia ketemu dengan terang, dengan Yesus Kristus, Yesus bilang, Sakeus turun, aku ingin menumpang di rumahmu. Dan hari itu Yesus menumpang di rumah Sakeus. Dan Yesus berkata, sudah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita mungkin orang-orang yang sakit. Sakit jasmani, sakit rohani apalagi. Tetapi ingat, waktu kita ketemu dengan Yesus Kristus, Yesus bilang, sudah ada keselamatan di rumah orang ini. Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi orang yang berdosa. Saya tidak tahu Tuhan ketemukan kita di mana. Ada mungkin yang Tuhan temukan lagi main judi, di meja judi. Ada yang Tuhan temukan waktu lagi mabuk, ada di got. Ada yang ditemukan Tuhan di tempat pelacuran mungkin. Saya tidak tahu. Ada yang ditemukan Tuhan waktu dia sedang terbaring di rumah sakit. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, Yesus menjadi terang kita. Yesus menemukan kita. Dan dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Amin. Di atas kayu salib. Yesus sebentar lagi mau mati loh. Sebentar lagi dia mau mati. Dia siksa. Ada penjahat di sebelah kiri. Ada penjahat di sebelah kanan. Lukas 23 ayat 42-43. Ada penjahat di sebelah kiri kanan dia. Mereka adalah penjahat besar. Mereka dihukum gantung karena dia adalah perampok. Dia adalah pembunuh. Dia adalah pemerkosa. Pantas mereka dihukum mati. Tetapi seorang penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus Kristus. Waktu dia lihat Yesus begitu dengan kasih. Tidak berkata-kata. Di atas kayu salib. Yesus yang mau mati. Penjahat itu berkata, Yesus, kalau engkau ada di Firdaus, ingatkanlah akan aku. Dan Yesus berkata, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku. Di Firdaus.
penjahat ini berkata, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatkanlah aku. Hari ini loh engkau sudah ada bersama dengan aku di Firdaus. Bukan besok. Apa prestasi penjahat itu? Dia belum pernah melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tetapi dia bertobat di atas kayu salib. Yesus yang mau mati berkata, hari ini engkau ada bersama dengan aku di kayu salib. Dibandingkan dengan penjahat tadi yang ada di sebelah kanan. Dosa kita sebesar apa? Paling kita tipu-tipu sedikit. Ini kan pemerkosa, pembunuh, penganiaya. Dosa kita apa? Tipu-tipu sedikit kan? Yang muda, orang-orang muda ambil sedikit-sedikit duit papanya yang waktu baru pulang kantor. Mamanya pulang belanja, dia beresin pakaian mamanya padahal dia lagi cari receh-receh. Itu saja dosa kita. Dan engkau begitu bangga dengan dosa itu. Penjahat di sebelah kanan, penjahat kaliber. Yesus berkata, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, setelah Yesus mati, tadi nafasnya satu-satu loh. Ada yang bertobat, penjahat. Sekarang Yesus mati, masih ada yang bertobat. Lukas 23 ayat 47, kepala pasukan. Kepala pasukan yang memimpin menangkap Yesus. Dia yang memimpin menyalibkan Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus mati, dia berkata, sungguh benar ini. Dia anak Allah dan dia mempermuliakan Tuhan. Sudah mati, tapi Yesus menjadi terang. Setengah mati, Yesus masih jadi terang. Sudah mati, dia masih jadi terang. Dia bisa menyelamatkan banyak orang. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jemaat AMS, mumpung masih kuat, mumpung masih hidup. Ada satu waktu kita tidak bisa lagi datang ke tempat ini berbakti. Ada satu waktu kita tidak bisa berlutut lagi untuk berdoa. Ada satu waktu kita tidak bisa lagi menceritakan siapa Yesus itu. Mumpung masih kuat, belum kena asam urat, doa berlutut. Tubuh kita belum jadi pabrik gula. Darah masih normal. Mari kita jadi terang. Sekarang Yesus sudah mati. Dia sudah ada di surga. Yesus sudah melakukan tugasnya dengan sempurna. Waktu di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, tetelestai, sudah genap, sudah selesai, sudah lunas. Yesus sudah mengerjakan penyelamatan itu dengan sempurna. Sekarang muncul pertanyaan, Yesus kan sudah tidak ada. Yesus sudah mati. Jadi ada di surga. Apakah terang itu sudah selesai? Terang itu sudah tidak ada? Tidak. Di dalam Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Firman Tuhan berkata, selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Selama Yesus lo ada di dunia. Sekarang Yesus sudah mati. Lantas siapa yang menjadi terang dunia? Yesusnya sudah nggak ada. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Lantas siapa yang menjadi terang dunia? Matius 5 ayat 14. Tadi Papi Hendrik sempat tiba-tiba dia bicara soal akulah terang dunia, kamulah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ternyata setelah Yesus meninggal, dia ada di surga. Terangnya sudah selesai. Tetapi ada warisan yang dia berikan kepada orang percaya. Apa? Menggantikan peran Yesus sebagai terang dunia. Saudara, apa maksud Yesus berkata, kamu adalah terang dunia? Yesus mau supaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, harus melakukan tugas yang Yesus berikan kepada kita. Sama seperti Yesus mengerjakan. Ada orang datang kepada Yesus cuman waktu melihat kemuliaan Yesus. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, haleluya, puji Tuhan.
Waktu Yesus berjalan di atas danau, haleluya puji Tuhan. Waktu toko diberkati, haleluya puji Tuhan. Waktu usaha lancar, haleluya puji Tuhan. Tetapi waktu Yesus naik ke Golgota, dia memikul salib seorang diri. Tertati-tati dan terjatuh-jatuh. Tidak ada orang yang datang. Tidak ada orang yang datang menolong dia. Murid-murid mana? Aku Yesus waktu dalam kemuliaan. Aku Yesus juga dalam penderitaan. Amin. Yesus mau kita menjadi terang dunia. Kita kerjakan apa yang Yesus kerjakan. Ingat yang Yesus kerjakan adalah apa? Dari desa ke desa dia memberitakan Injil. Dari kota ke kota dia memberitakan Injil. Tangannya suci. Tangannya cuma dikerjakan tumpang tangan kepada orang sakit sembuh. Orang kerasukan setannya pergi dengan tangannya yang berkuasa. Tidak pernah nyolong, tidak pernah pukul orang tangan itu loh. Tapi dia mati. Dia dibunuh. Dan sangat sakit, sangat kejam. Kamu adalah terang dunia, Yesus berkata. Tugas Yesus belum selesai. Kamu yang ada di rumah, kamu yang ada di sini, kamu adalah terang dunia. Jemaat AMS, Yesus sudah di surga. Tugas Yesus menjadi tugas kita. Menjadi terang dunia. Mau jadi terang dunia? Haleluya. Sedikit saja suaranya. Mau jadi terang dunia? Kemudian firman Allah berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pada zaman itu orang kalau membangun kota itu kan dibangun di atas bukit. Ingat Yerusalem dibangun di atas bukit Sion sebelah utara. Kota dibangun di atas bukit untuk apa? Menghindari banjir. Kalau ada musuh datang juga dari atas kota udah kelihatan ada musuh. Dilemparin batu aja. Kemudian kota yang dibangun di atas bukit, bukitnya itu mermar gitu loh. Jadi kalau kota itu siang hari, ada kena sinar matahari, kota itu seperti bercahaya. Terang. Tetapi pada malam hari, waktu matahari sudah tidak ada. Kemudian gelap, rumah-rumah menyalakan lampu. Kota akan kelihatan. Sama seperti kita ada di Bogor, di Jakarta, bisa melihat puncak pada malam hari. Begitu indah. Dan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Orang kalau dia pulang malam, dia tersesat. Gampang mencari kota. Kenapa? Ada lampu di situ. Lampu akan menjadi patokan untuk dia kembali ke kota. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah terang yang menjadi pusat perhatian dunia. Jemaat AMS Jakarta, kita ditonton oleh dunia dan dunia sedang memperhatikan kita. Gerak-gerik kita diperhatikan oleh dunia loh. Tutur kata kita, perbuatan kita sedang didengar oleh dunia. Benar enggak di orang Kristen? Benar enggak di anak Tuhan? Benar enggak tiap hari Minggu dia ke Penin Bank? Benar enggak? Orang memperhatikan kita. Mereka akan mencari, benarkah kita itu adalah terang? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tidak usah sekolah Alkitab. Tidak usah jadi hamba Tuhan. Tapi kita bisa menjadi saksi yang hidup. Rasul Paulus berkata, kamu adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Nama siapa ya yang saya mau sebut ya? Oh, Papi Hendrik. Kalau dia jalan-jalan, dia akan jadi pusat perhatian orang. Karena beda. Beda, ganteng. Apa yang dia bicarakan akan didengar oleh orang dunia. Dan akan dicari salahnya. Apa yang dilakukan akan diperhatikan oleh orang dunia.
Cocok nggak sebagai hamba Tuhan? Zaman dulu dari Cianjur kalau saya ke Jakarta naik bus, waduh, kan sudah nggak ada bus AC. Naik bus yang dari Garut lah, dari Cileunyi, tidak ada bus AC. Dari yayasan kan saya sudah mandi, pakai minyak wangi, rambut masih basah, ke Palembang, naik bus. Waktu saya naik di situ, wih, seger satu-satunya. Yang di situ dari Garut, dari Cileunyi, bau. Orang di situ ada ayam. Tiba-tiba muncul saya sendiri. Rambut masih basah. Wangi. Cakep lagi. Penumpang-penumpang yang nenek-nenek, kakek-kakek. Yang kulitnya sudah tidak bisa bedakan mana pakaian yang belum disetrika. Mereka akan melihat ke saya. Semua akan melihat ke saya. Sensasional. Kenapa? Orang di mobil haredang. Panas, bau, muncul saya, bau wangi. Saya jadi pusat perhatian. Di tengah-tengah bus yang bau, yang haredang, ada seseorang yang membawa, aduh enak. Dan kita adalah terang. Haleluya. Kita dilihat oleh orang banyak loh. Hati-hati dalam berkata. Hati-hati dalam berbuat. Kita ada surat yang terbuka. Kita akan menuntun orang-orang yang hidup dalam kegelapan untuk menjadi terang. Ayat 15. Jangan menyalakan pelita di bawah gantang katanya. Pelita itu harus dinyalakan dan dilihat oleh orang. Taruh di atas kaki pian. Jangan pelita itu ditutup pakai gantang. Kalau anak sekarang kali nggak tahu apa tuh gantang ya. Berhubung saya anak kampung, anak desa tahu itu gantang. Gantang itu kan tempat padi. Kalau lampu ditutup pakai gantang, mati itu lampu. Pelitanya mati. Di sini kita bisa belajar bahwa jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen tinggal di dalam pagar. Jangan tinggal di dalam pagar. Makanya orang bilang, orang Kristen sok-sok ya. Nggak mau bergaul. Kita harus bergaul. Terang itu harus bercahaya. Jangan tutup dengan gantang. Karena kita adalah terang dunia. Jangan jadi orang Kristen yang eksklusif. Kita-kita aja yang di tempat sini. Tidak menerima orang lain. Kita harus jadi orang Kristen yang inklusif. Menerima siapapun juga. Saya mau berkata, saya tidak tahu orang menonton lewat online mereka akan marah sama saya. Tapi saya mau berkata, gereja suku adalah musuh penginjilan. Saya kan orang Nado. Tiba-tiba saya satu kampung. Tidak ada gereja di sana. Adanya gereja suku. Dan saya datang, lagunya lagu suku. Firman Tuhan bahasa suku. Saya tidak mengerti untuk apa saya datang duduk. Tidak memuji Tuhan, tidak dengar firman Tuhan. Karena saya tidak bisa nyanyi, saya tidak mengerti dengan bahasanya. Saya lebih mengerti bahasa roh. Gereja suku adalah musuh penginjilan. Kumpul. Gereja orang Tionghoa, Koim Tong, semua orang Tionghoa. Orang Medan. Kumpul semua di HKBP. Saya bukan orang Tionghoa, bukan orang Medan. Apa saya harus diusir? Jangan menutup diri. Jangan tinggal di dalam pagar. Keluar. Yesus bilang, pergilah kamu, beritakanlah Injil ke segala bangsa. Haleluya. Haleluya. Kita harus berbaur. Kemudian katanya, biar pelita itu menyala di dalam rumah. Haleluya. Pelita itu harus menyala di dalam rumah. Jangan dulu cerita di satu desa. Jangan dulu cerita di satu kota. Jadi pelita dulu di dalam satu rumah. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di tengah keluarga. Di dalam rumah ada siapa? Ada papa, mama, oma, opa, anak, cucu. Saya mau tanya. Apakah di dalam rumahmu yang ada oma, ada opa, ada cucu, ada keluarga kita, mereka sudah kenal terang?
Mereka sudah kenal terang? Atau di dalam rumah cuma kita yang orang Kristen? Di dalam rumah cuma kita orang yang dibaptis. Yang lain belum. Dan kita cuek untuk itu. Kita jadi orang Kristen yang egois. Mau masuk surga sendiri. Papi Hendrik. Halo. Mau istri masuk neraka? Mau anak-anakmu masuk neraka? Enggak mau. Enggak mau, semua pengen masuk surga. Tetapi ada orang mamanya tinggal di rumahnya puluhan tahun. Tidak pernah diceritakan tentang terang Yesus Kristus. Sehingga waktu mati, matinya bukan sebagai orang Kristen. Padahal tinggal di rumah loh, orang AMS loh, 20 tahun, 30 tahun. Bagaimana dengan asisten rumah tangga kita? Yang dari muda sampai menikah, punya anak, punya cucu, tinggal di rumah kita. Apakah kita sudah bicara soal Yesus Kristus sama dia? Apakah kita sudah cerita soal terang itu? Atau kita cuma butuh tenaganya kita bayar, tapi kita tidak pernah menilai jiwanya sebagai orang yang butuh terang. Jangan jadi Kristen yang egois. Cahaya harus bersinar, harus terang, tidak boleh ditutupi. Harus di dalam rumah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan jiwa-jiwa orang-orang yang belum kenal Tuhan? Ingat, tugas Yesus sudah selesai sebagai terang dunia. Tugas itu sekarang ada di pundak kita, menjadi terang dunia. Saudara, coba kalau malam-malam ya kita pasang lampu. Biasanya kalau malam-malam pasang lampu, ada banyak binatang yang datang ya. Ya, laron-laron segala macam. Kenapa? Dia datang di situ. Dia mencari terang. Dunia sekarang sedang gelap. Gelap oleh apa? Oleh dosa. Oleh sebab itu, jemaat AMS harus berdiri sebagai terang. Biar ada banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka bisa ketemukan Yesus, terang itu, dari dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terang. Dunia sedang gelap, perlu terang. Dan Yesus berkata, kamulah terang dunia. Jemaat AMS, kamulah terang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Melayani, melayani lebih sungguh. Amin Tuhan Yesus. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Amin, amin, amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, haleluya Tuhan. Melayani, melayani lebih melayani, melayani, haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Oh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
jemaat AMS kita semua berdiri. Melayani, melayani. Haleluya, puji Tuhan. Melayani, melayani Tuhan. Glory, glory, amin, haleluya. Melayani, melayani, lebih. Amin, 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 amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Haleluya, haleluya. Angkat tangan kananku di hadapan Tuhan, melayani, melayani. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Kepadaku melayani, melayani. Tuhan lebih dulu. Bapak Luki untuk berdoa buat firman Tuhan. Melayani kepadaku, melayani, melayani lebih dulu. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau taburkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami semua bahwa Engkau adalah terang dunia. Berkatilah hamba-Mu, Pendeta Ruben, baik kesehatan tubuhnya maupun pekerjaannya di ladang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Ruben yang sudah menampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan dengarkan pengumuman dari Saudara Stephen. Beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Hari Selasa tanggal 20 Desember ibadah Biston PDMS dimulai jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam melalui meeting ID dan passcode. Untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite PDMS hari Minggu diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir bisa mengikuti melalui live streaming Zoom, melalui meeting ID dan passcode yang tertera di layar. Untuk ibadah onsite sekolah minggu PDMS tanggal 25 Desember dan 1 Januari ditiadakan dan ibadah akan dibuka kembali tanggal 8 Januari 2023. Untuk informasi sekolah minggu lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk tanggal 22, tanggal 29 dan 6 Januari ditiadakan dan ibadah kembali dibuka tanggal 13 Januari 2023 melalui via Zoom. Untuk informasi mengenai usia tunas Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Dan untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS tanggal 24 dan tanggal 31 Desember 2022 ditiadakan dan ibadah kembali tanggal 7 Januari 2023. Untuk informasi mengenai ibadah remaja dan dewasa PDMS bisa menghubungi Ibu Fungli maupun Ibu Lingling. Kami juga menghargai Bapak Ibu yang tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap menjaga satu sama lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan untuk persembahan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop yang berada di kursi masing-masing dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar ruangan. Sekian pengumuman dari saya, bisa and God bless you. Terima kasih Saudara Stephen. Tibalah saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu sangat kami butuhkan. Setiap hari dan bertambahnya hari yang akan kami jalani. Anugerah-Mu lah terus menyertai, menjagai, memelihara kami. Karena dengan anugerah-Mu yang besar itu, kami akan menikmati indahnya pertolongan-Mu. Indahnya kasih-Mu bagi kami semua. Baik secara pribadi, baik keluarga, dan demikian juga buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan menjelang tahun baru ini, kami berharap di tahun yang akan datang, semakin indah, semakin bertambah-tambah, Engkau limpahkan berkat-Mu bagi kami. Kami akan menyaksikan dan menikmati karena Engkau sudah memberi janji demikian. Inilah harapan kami dan inilah doa kami. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sertai dan jagai kami Tuhan. Sebagaimana Tuhan menibakan kami di tempat ini dengan baik dan selamat, maka tangan Tuhan yang sama juga menjagai dan memelihara kami Tuhan, hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Dan yang melakukan perjalanan atau aktivitas yang lain, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Gembalakanlah kami Tuhan, jagailah kami seperti biji mata-Mu. Akhirnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan janji daripada Allah Bapa. Itu kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus. Dan kemenangan yang Dia berikan melalui penghiburan dari kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Semua kita orang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.